Victor Wembanyama sudah ditakdirkan untuk menjadi salah satu pebasket terhebat sepanjang masa. Namun akhir-akhir ini, ia tampaknya tidak bermain sehebat itu khususnya di sisi offense. Bahkan jauh lebih buruk dibandingkan musim pertamanya di NBA. Ternyata ini semua merupakan bagian dari strategi absurd Spurs. Dan kalian gak akan nyangka bakal jadi semengerikan apa Wemby di NBA untuk beberapa tahun mendatang. Memasuki musim 2024-2025, semuanya terlihat cukup menjanjikan bagi Wemby. Sebelumnya, ia berhasil tampil dominan pada musim pertamanya di NBA dengan rekan-rekan setim yang bisa dibilang cukup buruk. Wemby yang merupakan bocah 20 tahun ini sudah bisa melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan bintang-bintang NBA, seperti 5x5, di mana ia berhasil mencatatkan setidaknya 5 points, 5 rebounds, 5 assist, 5 blocks, dan 5 steals dalam satu game, serta hampir juga mencetak quadruple double saat berhadapan dengan 3 kali MVP NBA Nikola Jokic. Wemby juga berhasil menang mutlak dari saingannya Chet Holmgren dalam meraih trofi Rookie of the Year 2024. Tak hanya itu, pada musim pertamanya, Wemby sudah langsung menjadi finalis Defensive Player of the Year. Luar biasa. Pada jeda musim panas kemarin, Spurs memberikan apa yang Wemby butuhkan, yaitu seorang point guard yang dapat memfasilitasi dominasinya di lapangan. Bahkan mereka langsung mengambil 2 point guard yang sangat solid, mulai dari Chris Paul yang kehebatan playmakingnya sudah terbukti selama belasan tahun di NBA, dan juga Stephen Castle yang masih seumuran dengan Wemby. Dengan semua itu, jelas banyak orang berekspektasi jika performa Wemby akan jauh lebih meningkat dan menakutkan musim ini. Namun, yang terjadi saat ini ternyata tidak sepenuhnya seperti itu. Di sisi defense, kehebatannya memang sudah tak bisa dipungkiri lagi. Bahkan pada pertandingan ketiganya di musim ini, Wemby sudah bisa mengoleksi 20 rebounds. Selain itu, ia juga sempat hampir mencetak triple-double dengan blok. Gila banget. Namun, permainan offense-nya lah yang sering dipertanyakan banyak orang musim ini. Pertama-tama secara statistik, Wemby menunjukkan adanya penurunan dalam perolehan points per game serta akurasi tembakannya, baik itu akurasi field goal maupun 3 point. Yang paling menarik di sini adalah perihal 3 point-nya. Selama ini, Wemby memang tidak dipandang sebagai seorang shooter yang tajam, terutama di luar garis 3 point. Namun dengan tinggi 224 cm dan setidaknya bisa memasukkan beberapa 3 point, hal tersebut sudah terbilang cukup menyeramkan. Akan tetapi, mengetahui Wemby bukanlah seorang shooter yang hebat, ia justru malah mengambil lebih banyak tembakan 3 point musim ini. Musim lalu, ia menembak rata-rata 5,5 3 points per game dalam 71 pertandingan, dan hanya punya akurasi 32,5% saja. Cukup rendah dan tidak efisien. Musim ini jauh lebih buruk. Dalam 10 pertandingan pertama, total tembakan 3 point jadi meningkat hingga 7,1 3 points per game. Namun ia hanya berhasil memasukkan 2 3 point saja sehingga akurasinya makin di bawah rata-rata yaitu 28,2% saja. Yang sering menjadi pertanyaan adalah, apa yang Wemby lakukan? Jika ia sudah tahu kalau kemampuan 3 point-nya buruk, tidak memberikan kontribusi lebih, bahkan sempat merugikan Spurs pada beberapa momen dalam suatu pertandingan, mengapa ia masih sering melakukan itu? Dengan tinggi dan ukuran badannya yang terkesan tidak adil bagi siapapun yang berhadapan dengannya, bukankah lebih baik jika Wemby harusnya lebih sering menghajar area paint? Terlebih lagi, Wemby sudah memiliki Chris Paul yang siap membantunya untuk tampil dominan di area itu. Namun ternyata Wemby dan Spurs memang sengaja untuk melakukan ini. Setelah menang melawan Portland Trail Blazers pada 7 November lalu, para wartawan mempertanyakan Wemby apakah performa syutingnya yang jelek ini membuatnya makin frustasi. Lalu, Wemby menegaskan jika para pelatih Spurs sudah bekerja keras bersamanya untuk mengembangkan kemampuannya di sisi syuting ini. Tidak ada rasa frustasi karena saya tahu para pelatih dan saya sedang berkembang ke arah yang benar. Jadi, saya mengambil tembakan-tembakan yang saya inginkan dalam perkembangan saya. Yang terpenting saat ini adalah niat untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Spurs sangat percaya dalam proses pengembangan Wemby menjadi seorang big man yang bisa melakukan apa saja di lapangan. Jadi, dalam beberapa pertandingan di mana ia hanya bisa memasukkan 1 dari 6 3 points, 1 dari 7, bahkan 1 dari 8 sekalipun tidak menjadi sebuah masalah baginya. Spurs dan Wemby sedang bereksperimen dengan kemampuan dan potensinya di lapangan. Mereka ingin melihat sejauh apa permainan Wemby bisa dikembangkan untuk kedepannya. Musim ini, Spurs ingin menyempurnakan pemilihan tembakan Wemby. Bahkan pelatih kepala Spurs, Greg Popovich, tidak merasa keberatan dengan strategi pengembangan ini. Ia justru menginginkan Wemby agar bisa melakukan semuanya. Namun ia juga paham bahwa semua hal tersebut tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Di sisi lain, setelah semusim di NBA, tim-tim lainnya setidaknya sudah sedikit memahami permainan Wemby, dan beberapa dari mereka telah mengubah skema defense mereka saat berhadapan dengannya. Dalam beberapa momen, Wemby mulai sering terjebak dan tidak bisa menyerang sebebas itu di area paint musim ini. Jadi, mau tidak mau, Wemby juga harus melatih kemampuan 3 point-nya menjadi lebih efisien seperti yang terjadi saat ini. Selain itu, kita juga telah melihat tren yang sama dari Spurs pada musim lalu.
Dalam sekitar 25 atau 30 pertandingan pertama, mereka melakukan eksperimen dan strategi pengembangan yang cukup sulit bagi para pemainnya. Jeremy Sohan contohnya. Musim lalu Sohan sempat ditempatkan di posisi point guard, padahal ia merupakan seorang power forward. Tentu itu merupakan hal yang sangat berat baginya. Bahkan Sohan juga sempat frustasi pada beberapa momen saat bertanding. Namun, Spurs melakukan itu semua bukan tanpa alasan. Mereka ingin menjadikan Sohan sebagai pemain yang bijaksana. Alhasil, seiring berjalannya waktu, pemilihan keputusannya di lapangan dapat berkembang menjadi semakin baik, dan tentunya itu akan meningkatkan kemampuan dan potensi Sohan ke depannya. Begitu pula dengan Wemby yang musim lalu juga ditempatkan di posisi power forward. Setelah melalui berbagai proses belajar, ia akhirnya ditempatkan di posisi center dan mulai mendominasi musuh-musuhnya. Spurs memiliki berbagai cara unik untuk mengembangkan talenta-talenta mudanya. Performa Wemby di luar garis 3 point akhir-akhir ini pun memang sulit untuk dinikmati. Namun, Spurs mempercayakan semuanya kepada Wemby. Secara perlahan-lahan, mereka yakin jika Wemby sudah pasti akan berkembang dengan mentalitas, komitmen, dan segala kemampuan yang ia miliki. Wemby merupakan prospek NBA terbesar setelah LeBron James, dan ia sudah berulang kali membuktikan baik di NBA musim lalu maupun di Olimpiade, bahwa ia bisa menjadi lebih hebat seiring berjalannya waktu. Seorang pemain yang hebat seperti Wemby pasti akan menemukan cara untuk memperbaiki kekurangannya dan menggunakannya sebagai alat untuk meroket di NBA. Lagi pula, Spurs tidak memiliki ekspektasi yang besar pada musim ini. Tujuan utama Spurs adalah meningkatkan performa pemain-pemain muda mereka. Memiliki rekor menang kalah yang jauh lebih baik dibanding musim lalu adalah sebuah bonus. Spurs tidak menargetkan untuk menjadi juara, bahkan untuk masuk playoff sekalipun. Dengan kondisi tim dengan ekspektasi yang tidak terlalu tinggi ini, Wemby dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk mengasah kemampuannya di lapangan. Spurs mempersilahkan Wemby untuk menembak 3 point sebanyak apapun, dan hal tersebut mulai mendatangkan hasil yang memuaskan bagi Wemby. Saat berhadapan dengan Utah Jazz pada 9 November 2024, Wemby berhasil memasukkan 6 dari 9 3 point yang ia tembak. 2 hari kemudian, ia kembali mencetak 6 3 points dengan akurasi 50%. Dan gilanya lagi, pada 13 November 2024, performanya makin meledak dengan mengumpulkan 50 points dan 8 3 points dengan akurasi 50%. Dengan ini, Wemby berhasil mencetak setidaknya 6 3 point dengan akurasi di atas rata-rata dalam 3 pertandingan beruntun. Ini masih permulaan saja. Bayangkan apa yang akan terjadi pada Wemby hingga musim reguler ini berakhir dan untuk beberapa tahun ke depan. Dengan kemampuan offense yang sudah semakin hebat dan menyeluruh, ditambah dengan defense yang sudah menyeramkan nantinya makin ganas lagi, NBA harus bersiap-siap untuk tunduk kepada dinasti Wemby. Itulah ulasan episode kali ini. Khusus bulan November, cuma 70 ribuan udah bisa dapat jersey free design, custom satuan, dan potongan harga. Gas buruan check out di Easy Sportswear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.